pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa akan Ibu pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah semuanya hadir hari ini? Rani tidak masuk, Bu. Sakit. Oh, Rani sakit. Kalau Ibu boleh tahu, Rani sakit apa ya, Rena? Sakit demam, Bu. Kalau begitu, mari kita doakan teman kita yaitu Rani supaya bisa cepat sembuh dan kembali masuk sekolah lagi. Amin. Baiklah, selain Rani, apakah ada yang tidak masuk lagi hari ini? Tidak, Bu. Wah, berarti hari ini semua hadir ya, kecuali Rani. Nah, anak-anak, silakan buka buku paketnya halaman 98. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang proses daur air. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa air itu memiliki peranan yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Air termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia. Nah, kegunaan air apa saja anak-anak? Coba sebutkan, angkat tangannya jika ingin menjawab. Untuk mandi, Ya, benar. Lalu selanjutnya apa lagi? mencuci, Ya, benar. Selanjutnya? masak, Ya, benar. Lalu selanjutnya apa lagi? sebagai pembersih, Ya, ada lagi? fasilitas olahraga. Ya, semuanya benar ya. Baiklah, selanjutnya anak-anak akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dan sekarang silakan anak-anak bergabung bersama teman-teman lainnya untuk membentuk kelompok. Loh, Naura, kenapa kamu murung seperti itu? Oh, belum dapat kelompok. Kalau begitu, kamu bisa gabung ke kelompok 2 ya. Karena di kelompok 2 anggotanya baru 4 orang. Silakan gabung ke kelompok 2. Anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok akan mendapat 1. Ibu akan bagikan ya. Selanjutnya, anak-anak perhatikan LKPD-nya. Ibu akan beri petunjuk pengisian LKPD-nya. Pertama, isi identitas kelompoknya di kolom yang paling pertama ya. Lalu yang kedua, tuliskan proses daur air atau siklus air sesuai dengan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan nanti. Dan yang ketiga, sebutkan beberapa kegiatan yang dilakukan manusia yang bisa mempengaruhi siklus air. Nah, selanjutnya anak-anak isi jawaban pada kolom jawaban ya. Ibu akan putarkan video pembelajarannya sekarang. Silakan anak-anak simak dengan baik. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Oke, sudah ya. Selanjutnya, silakan kalian mulai berdiskusi. Ibu akan beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu berikan tadi ya. Oke, silakan diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Halo, kelompok 1, sudah selesai pengerjaannya? Belum, Bu. Kalau belum kok berisik? Jangan berisik ya, nanti mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Yuk, fokus ya untuk kerjakan tugasnya dengan baik. Baiklah, sudah semua selesai? Sudah, Bu. Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Untuk perwakilan dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Siklus air terjadi dari beberapa tahap utama, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, di mana evaporasi adalah penguapan air daratan menjadi uap air. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air yang disebut awan, dan presipitasi adalah turunnya air hujan ke daratan. Lalu kegiatan manusia yang juga dapat mengakibatkan terganggunya daur air diantaranya yang pertama membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan, yang kedua menggunakan air secara berlebihan untuk keperluan sehari-hari, dan yang ketiga mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. Oke, terima kasih kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Untuk perwakilan kelompok 1, silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2, silakan maju ke depan.
Proses dalam daur air yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan, di mana keadaan air di laut, sungai, dan danau menguap oleh panas matahari, membentuk titik-titik air pada udara. Lalu presipitasi atau pengendapan, di mana keadaan ini terjadi dari sekumpulan uap air yang ada di udara yang tidak terbendung lagi. Lalu kondensasi atau pengembunan, dan selanjutnya hujan terjadi. Lalu kegiatan manusia yang mempengaruhi proses daur air yang pertama yaitu penebangan hutan dan tanaman, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga pencemaran, dan yang keempat penghematan air. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan. Baiklah, kita sudah belajar tentang proses daur air atau siklus air. Di mana proses daur air itu air permukaan menguap, lalu uap berkumpul di udara dan membentuk awan sehingga terjadi pengembungan. Lalu membentuk titik-titik air dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Nah, jika anak-anak sudah mencermati siklus air tadi, maka air laut naik ke angkasa lalu turun menjadi hujan. Hujan mengalir di permukaan bumi, lalu air mengalir di sungai. Ada pula yang tertahan di danau. Air hujan juga masuk ke pori-pori tanah. Nah, di dalam tanah itu tersimpan oleh tumbuh-tumbuhan sehingga hutan merupakan tempat penyimpanan air. Nah, pada perkembangan manusia yang semakin banyak, pertambahan penduduk mengakibatkan perlunya perluasan lahan. Salah satunya dengan membuka lahan baru. Nah, dengan banyaknya pembukaan lahan ini, akibatnya jika hutan gundul maka akan menjadi bencana bagi manusia. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang belum mengerti? Boleh angkat tangannya untuk bertanya? Tidak, Bu, sudah jelas. Baik, jika tidak ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi dapat disimpulkan bahwa proses daur air di mana yang pertama air permukaan menguap, lalu uap berkumpul di udara, lalu membentuk awan dan terjadi pengembunan, lalu membentuk titik-titik air, dan selanjutnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan terganggunya daur air diantaranya membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan, menggunakan air secara berlebihan, dan mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. Terima kasih. Ibu akan tutup pertemuan hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu karena tadi di awal kita sudah mulai dengan doa. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Doa akan Ibu pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sehat selalu untuk anak-anak semua ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.